hadir? Berarti masuk semuanya ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kemakmurannya siapa? Nah, silakan diri berdoa. Kita masing-masing berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri. Siapa yang mau memimpin di depan? Bapaknya yuk. Bapak. Lalu bapaknya semua. Pancasila, aku yang mendukungmu. Proklamasi, jadi hari bukan dulu. Pancasila datang sekarang, saya satu masuk sejarah. Berikan di bangsaku, ayo maju. Silakan duduk kembali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Dalam keberagaman itu ada apa saja? Di Indonesia, kalau di Jawa Timur rumah adatnya apa? Terus kalau di Papua, makanan Jawa Tengah. Kalau begitu makanan mana? Ya. Terus ada apa lagi? Lagu daerah. Siapa yang tahu? Dari mana itu? Kemarin yang menampilkan judul siapa? Dari mana? Loh, Pak tahu. Nanti dicari tahu ya. Nah, sekarang dilanjutkan ya. Kita belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia lagi. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat berperilaku menghargai keberagaman yang ada di lingkungannya sebagai bentuk menghadapi tantangan dan keutuhan hidup kebinekaan. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan keuntungan dan tantangan hidup dalam keberagaman. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek pop-up book tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan proyek pop-up book tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, di sini ibu punya video, silakan anak simak dan nanti di situ ada masalah apa saja. Nah, anak-anak nanti bisa menjawabnya. Aku baru pulang dari sekolah tapi aku bingung kamu sempat mengajar di sekolah dan aku tidak tahu apa yang belajar di sana. Coba kita panggilkan teman-teman saya. Hai Andrea, hai Fatma. Apakah kalian bisa membantu Koi? Menurut teman-teman, apa yang bisa dilakukan oleh Andrea dan Fatma? Ini Koi untuk bahasa Jawa. B. Menyarankan pada teman-teman untuk memakai bahasa Indonesia apabila berbicara dengan Koi. Atau C. Itu saja.
tidak usah mempedulikan poli. Ya, kita. Nah, dari video tadi permasalahannya yang ada apa? Tentang politik tidak bisa bahasa kalau itu berarti keberagaman apa? bahasa. Nah, terus sikap kita menjadi temannya ini bagaimana jawabannya? Memakai bahasa Indonesia. Bisa menyarankan pada teman-teman untuk memakai bahasa Indonesia apabila berbicara dengan poli. Kita boleh menggunakan bahasa daerah. Namun, ketika kita tidak paham akan bahasa daerah kita dapat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi ini ya alasannya kenapa kita harus memakai bahasa Indonesia. Tidak semuanya bisa menggunakan bahasa Jawa. Apakah? Nah, jadi pengertian keberagaman itu apa? Suatu yang berdiri di mana perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan menghormati perbedaan itu dengan cara apa? Misalnya, dengan cara tidak membedakan keberagaman daerah lain atau masyarakat lain. Nah, di sini keberagaman meliputi apa saja tadi? suku bangsa. Suku bangsa itu apa? Misalnya, ya, suku bangsa atau kelompok etnik adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Nah, ada yang tahu? Ini gambar pakaian suku bangsa dari mana? Jawa. Ya, suku Jawa. Nah, suku Jawa menduduki peringkat pertama sebagai suku bangsa di Indonesia dengan jumlah populasi yang paling banyak. Daerah asal suku Jawa mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur. Masyarakat Jawa tidak hanya berada di pulau saja, tapi tersebar hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Suku Jawa dikenal dengan karakteristik masyarakatnya yang luas, mudah berbaur walaupun sedikit pemalu dan sungkan, ramah dan sopan. Kalian dari suku mana? Jawa. Boleh Jawa pakai bahasa Jawa. Ya. Ini ada suku Madura. Di Jawa Timur bukan hanya suku Jawa yang menjadi salah satu suku bangsa terbesar, tapi juga ada suku Madura mirip seperti suku Batak. Suku Madura dikenal dengan karakteristiknya intonasi bicaranya yang keras. Madura intonasi bahasanya gimana? Keras. Kalau Jawa halus. Meski demikian, orang Madura juga dikenal hemat, disiplin, rajin bekerja, dan memiliki tradisi Islam yang kuat. Kalau ini dari mana? Dari Sumatera.
Nah ini siapa yang mau membacakan? Saya. Silakan. Suku Betawi adalah salah satu suku dengan populasi tinggi yang diketahui telah bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Asal-usul suku ini adalah hasil perkawinan daerah campuran antara campuran dari berbagai suku yang didatangkan Belanda ke Batavia pada masa itu. Namun dilihat dari karakteristiknya, dua suku bangsa dominan pada suku Betawi adalah suku Arab dan Cina. Sebagaimana tercermin dari bahasa mereka, orang Betawi umumnya berada di daerah Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Ya, suku Betawi adalah salah satu suku dengan populasi tinggi yang diketahui telah bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Asal-usul darah campuran dari berbagai suku yang didatangkan Belanda ke Batavia. Nah, ini yang tadi ya. Ini dari suku Minangkabau. Suku ini merupakan suku yang terletak dan berasal dari wilayah Sumatera Barat. Masyarakat suku ini masih termasuk dari bagian masyarakat Deltro Melayu yang bermigrasi dari selatan Cina selatan ke Pulau Sumatera. Maka tak heran jika pakaian adat suku Minangkabau mirip dengan baju apa ini? Adat etnis Cina. Orang Minang sendiri terkenal dengan kepiawaiannya dalam perniagaan, bidang profesional dan intelektual lainnya keterampilan orang Cina. Nah ini ada keberagaman agama. Keberagaman agama itu apa? Ada yang tahu? Di dalam agama itu ada apa saja agamanya? Islam. Nah ini agama yang ada di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah ini rumah ibadah kita. Ada apa saja? Sudah tahu kan pembedaannya ini? Tahu. Ya. Kalau Islam yang ini namanya apa? Kalau Kristen? Buddha? Kalau Kristen yang Katolik sama ya? Kalau yang Hindu? Konghucu? Sudah tahu semuanya kan ya? Nah ini ada rumah adat. Apa sih rumah adat itu? Ya, hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda satu sama lain. Hingga kini rumah adat masih terus dipertahankan. Kenapa kok terus dipertahankan? Agar tidak punah. Ya, terus apalagi kalau sejarah dari rumah adat. Ya, fungsi sosialnya ada hingga fungsi budayanya juga ada. Di sini ada contoh nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada Aceh. Rumah Aceh ada apa? Rumah Aceh, rumah Rong Gade. Yang kedua ada Jambi. Jawa Barat. Kalimantan
di sini ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian yang mengekspresikan identitas suatu kelompok masyarakat. Kenapa kok ada ketentuannya masing-masing? Untuk membedakan apa? Berbagai. Terus membedakan identitas bisa apa enggak? Bisa. Ya. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkainan, atau agama. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat masing-masing yang berbeda-beda. Dan pakaian adat ini merupakan suatu identitas setiap daerah. Pakaian adat juga berfungsi sebagai Selain itu, pakaian adat juga menjadi pembeda antar daerah. Tadi ya alasannya kenapa kok setiap daerah itu memiliki pakaian adat sendiri-sendiri untuk membedakan antar daerah, menentukan posisi atau peran seseorang dalam sebuah acara atau perayaan di hari besar, serta menunjukkan karakter daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada contoh nama pakaian adat dan daerahnya. Kalau Aceh namanya apa? Kalau Sumatera Utara? Terus? Iya, Bapak. Kalau Jawa tarian tradisional, apa itu tarian tradisional menurut kalian? Jenis tari yang dijumpai di kehidupan sehari-hari. Yang kita temui di daerah-daerah kita ya masih ada suatu tarian, tetapi ada banyak jenis tarian. Jenis tari tradisional biasanya lahir tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diteruskan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Kenapa sih tarian kok harus turun-temurun? Agar apa? Agar tarian itu tidak terlupakan, tidak punah. Jadi kita sebagai penerus bangsa, kita harus meneruskan tinggalan dari nenek moyang kita ya. Tari tradisional adalah wujud sebuah budaya suatu daerah. Contohnya dari tarian ini apa? Dari topeng. Topeng dari Jawa Barat. Terus Jawa Timur? Apa lagi? Dari sana? Kalau Jawa Timur apa lagi tariannya yang ada? Yang kalian ketahui? Kalau kuda lumping itu dari mana? Dari mana? Kuda lumping. Jawa Timur kan juga ada kan ya? Anak-anak sudah tahu kan kuda lumping? Kalau wayang? Udah pernah lihat? Alat musik. Alat musik itu apa? Instrumen musik atau alat musik Yang menjadi ciri khas suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Alat musik juga diwariskan secara turun-temurun. Agar tadi sama ya penjelasannya. Alasannya karena tidak benar. ya.
Kita juga harus menghargai peninggalan dari nenek moyang kita. Alat musik tradisional diciptakan di daerah tertentu, sehingga nama, bentuk, serta ciri alat musik setiap wilayah berbeda dengan wilayah yang lainnya. Contoh dari alat musik bisa dibacakan? Angklung dari mana? Araba. Dari Joli. Kalau gong, tahu gong kan? Gendang, tahu gendang? Cara mainnya gimana kalau gendang? Dipukul apa? Dipukul kan ya? Terus ada kecapi asalnya dari Jawa Barat. Kolintang asalnya dari Sulawesi Utara. Nah, di sini ada lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu daerah yang biasanya dimainkan untuk suatu upacara tertentu, seperti pernikahan, syukuran, dan hari-hari besar dan lainnya. Tadi di awal kan kita sudah menyanyikan apa tadi? Itu termasuk lagu tradisional apa bukan? Namanya lagu apa? Tradisional. Di sini ada contoh lagu tradisional. Akuse dari Papua, Jojo Papua, Rambe yang Papua. Anak kau bisa ya? Saya Bontok Bebe Angsa. Belum kakak tua. Rasa sayangi. Nah, di sini juga ada senjata tradisional. Apa itu senjata tradisional? Suatu alat. Biasanya untuk apa? Terus untuk bertani. Terus apa lagi? Nah, jadi senjata tradisional merupakan benda yang memiliki peran dalam membantu kehidupan pada pendahulu kita atau nenek moyang kita. Ya, peran dimasuk dalam hal kegunaannya sebagai alat untuk berburu, bertani, berperang atau perlindungan diri dari baik dari serangan musuh atau binatang buas. Contohnya, senjatanya celurit, terus rencong asalnya dari Aceh. Kalau garis kalau golong celurit. Kalau itu senjatanya apa? Garis ya. Nah, di sini ada makanan tradisional. Kira-kira apa makanan tradisional itu? Warisan makanan yang menandakan dalam budaya di masyarakat Indonesia. Kenapa kok diturun-temurunkan? Akan dan ciri khas makanan tersebut. Ya, cara kita menghargai makanan tradisional dari dulu sampai sekarang ini apa? Dengan cara masih makanya. Ya, terus apa lagi? Di sini ada contoh makanan tradisional dari Jawa Tengah apa? Kalau Betawi, Kerak telur, ibu ayam, kalau Jawa Timur, bakso,
Apalagi? Bakso. Nasi goreng. Dari mana? Dari itu mana? Terus apa lagi yang ada di kamu tentang makanan tradisional? Apa lagi? Sudah itu saja. Kalau sate, sate macam. Terus apa lagi? Kalau Bali apa? Nasi brutal ayam brutal Dari mana? Bali. Ya. Ini ibu punya media up tentang keberagaman budaya di daerah Jawa Tengah. Sudah tahu kan? Up itu apa? Kisah tentang Jawa. Buku Tentang kisah keberagaman daerah di Jawa Tengah. Nanti ibu minta anak-anak membuat seperti ini. Ibu kasih tahu dulu ya. Kalau ibu punya ini, nanti anak-anak bisa sekreatif mungkin membuatnya secara berkelompok. Bagi kelompok bu, bagi kelompoknya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Kayak adatnya ada pengertiannya. Terus ini ada pakaian daerah. Terus ada senjata beserta pengertiannya. Ini juga ada alat musik. Kelihatan? Kelihatan. Nanti anak-anak bisa sekreatif mungkin membuatnya. Lalu minggu depan dipresentasikan di depan ya. Iya. Ini juga ada tarian dan makanan khas tradisional. Udah paham? Kalau belum paham, ya. Bentar ya. Kalau belum paham, ini video cara pembuatan jadi selesai. Tadi ini tadi kan sudah melihatnya. Tadi kan sudah ada alat dan bahannya dan cara pembuatannya up. Nah, habis ini anak-anak membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada 7 anggota orang. Ini pilih sendiri apa dipilih? Kalau pilih sendiri silakan anak-anak memilih anggotanya. Setiap kelompok ada 7 orang. Anak coba ya. Ya, terserah. Sudah ya, tadi sudah bentuk kelompok. Silakan ketua kelompoknya mencatat nama anggotanya. Sudah lagi? Ya, nanti mau buat dari daerah mana? Coklo kan ya tadi. Siapa?
bagi dua